Oke, untuk video yang kedua kita akan membahas mengenai kuis kedua. Kuis kedua kemarin mengenai satu splitter yang membagi aliran menjadi tiga, yaitu aliran 1 dibagi menjadi aliran 2, aliran 3, aliran 4. Pada aliran 1 terdapat 3 komponen, malt, hops, dan air, dengan komposisi 20% malt, 10% hops, dan sisanya air. Kemudian diperoleh bahwa laju alir aliran 2 sama dengan 2 kali dari laju alir aliran 3, dan laju alir aliran 3 sepertiga dari laju alir aliran 4. Jika aliran input atau aliran 1 1000 kg per jam, lakukan analisa derajat kebebasan dan tentukan laju alir di F2, F3, dan F4. Oke, saya akan langsung ke analisa derajat kebebasan. Persamaan dari analisa derajat kebebasan adalah ADK sama dengan A kurang B, di mana A merupakan jumlah variabel aliran, dan B merupakan kompilasi dari informasi yang tersedia di soal, yaitu informasi komposisi, informasi laju alir, informasi hubungan pendukung, splitter restriction yang spesifik untuk splitter saja, basis, dan jumlah neraca massa komponen yang TTSL atau tidak terhubung secara linear. Semua ini akan dikumpulkan menjadi nilai B. Apa tujuannya analisa derajat kebebasan dilakukan? Dengan mengetahui nilai ADK, kita bisa menentukan apakah soalnya well specified, over specified, atau under specified. Pada case di mana soal under specified, artinya kita perlu menambahkan informasi lainnya agar dapat diselesaikan kasus neraca massa energinya. Oke, kembali ke soal di mana bagannya seperti berikut. Saya akan memisalkan M sama dengan malt, H sama dengan hops, W sama dengan water. Maka untuk seterusnya jika muncul subscript MHW, itu mendeskripsikan dari komponen ini, malt, hops, dan water. Nah, pada splitter berlaku komposisi di tiap aliran sama. Jika masuk malt, hops, water, maka di aliran 2 juga akan ada malt, hops, dan water, aliran 3 sama, dan aliran 4 juga demikian. Sekarang yang dimaksud dengan variabel aliran adalah ada berapa komponen di masing-masing aliran. Di aliran 1 ada 3, aliran 2 ada 3 variabel juga, demikian aliran 3 dan aliran 4. Totalnya berarti ada 12 variabel, maka nilai A sama dengan 12. Lanjut, ada informasi bahwa komposisi pada aliran 1 adalah 20% malt, 10% hops, dan sisanya air. Kalau kita konversi ke soal, itu artinya fraksi massa malt di aliran 1 sama dengan 20%, fraksi massa hops di aliran 1 10%, fraksi massa air, berarti sisanya 100 kurang 20 tambah 10 sama dengan 70%. Nah, untuk aliran yang terdiri atas 3 komponen, untuk dimasukkan ke analisa derajat kebebasan, informasi komposisinya sama dengan 2. Berarti kalau ada 3 komponen, diinfokan 2 komposisi, karena kita dapat langsung menghitung komposisi ketiga, maka tidak dimasukkan sebagai informasi komposisi. Konteksnya lagi, kalau ada 4 komponen, diinformasikan ke 4 komposisinya, untuk dimasukkan ke dalam persamaan ADK, kita hanya menghitung 3 komposisi, lalu dikurang 1. Kalau konteksnya semua diberitahukan. Oke? Kemudian, diberitahu juga bahwa aliran 2 sama dengan 2 kali aliran 3, aliran 3 sepertiga kali aliran 4. Kemudian aliran input 1000 kg per jam. Dengan demikian, kita tahu bahwa laju alir inputnya 1000 kg per jam, dan dengan demikian dalam ADK kita masukkan bahwa informasi laju alir sama dengan 1. Kemudian, diberitahu bahwa hubungan antar aliran. Hubungan ini dapat kita konversi ke persamaan matematis seperti berikut, di mana F2 sama dengan 2 F3 dan F3 sama dengan sepertiga F4. Masing-masing dari ini merupakan hubungan pendukung. Dengan demikian, informasi hubungan pendukung untuk dimasukkan ke persamaan analisa derajat kebebasan sama dengan 2. Selanjutnya, ada 3 komponen yang nanti masing-masing dapat kita buat neraca massa komponennya. Dengan demikian, neraca massa komponen TTSL sama dengan 3. TTSL artinya tidak terhubung secara linear.
Selanjutnya, karena ini splitter, ada yang namanya splitter restriction, di mana persamaan untuk splitter restriction sama dengan N kurang 1 kali S kurang 1. N adalah jumlah aliran yang dibagi. Notice, itu adalah jumlah aliran yang dibagi, bukan jumlah aliran yang ada di seluruh sistem. Jumlah aliran di seluruh sistem ada 4, 1, 2, 3, 4. Namun, melalui splitter, aliran 1 dibagi menjadi 3 aliran. Dengan demikian, jumlah alirannya sama dengan 3. Kemudian S adalah jumlah komponen, artinya berapa komponen yang masuk ke dalam yang terkandung dalam aliran inputnya. N sama dengan 3, kemudian S sama dengan 3. Maka splitter restriction sama dengan 3 kurang 1 kali 3 kurang 1 sama dengan 4. Oke, kita input semua informasi tadi ke dalam persamaan ADK. A atau jumlah variabel aliran sama dengan 12, kemudian B terdiri atas informasi komposisi sama dengan 2, informasi laju alir sama dengan 1, hubungan pendukung sama dengan 2, splitter restriction sama dengan 4. Tidak ada informasi basis karena basis umumnya ditetapkan ketika dalam suatu kasus neraca massa tidak terdapat informasi laju alir. Oke? Kalau tidak ada informasi laju alir, biasanya di soal kita akan menentukan basis dari aliran input. Misal, per 100 kg cairan yang masuk, per 100 kg umpan, dan semacamnya. Oke? Jadi ini biasanya nilainya ditetapkan ketika tidak ada informasi laju alir. Berarti ini kita tetapkan sendiri pada akhirnya agar soal ini menjadi well specified. Oke? Kemudian, jumlah TTSL-nya. Berapa komponen yang nantinya akan kita bangun dalam persamaan neraca massa komponen. Yaitu 3, malt, hops, dan water. Dengan demikian, A kurang B sama dengan 12, dikurang 2, dikurang 1, dikurang 2, dikurang 4, dikurang 3, sama dengan 0. Soalnya well specified dan dapat diselesaikan. Lanjut. Dengan demikian, pada splitter berlaku komposisi di tiap aliran sama. Maka, fraksi M di aliran 1 akan sama dengan fraksi M atau malt di aliran 2, dan di aliran 3 dan di aliran 4. Berlaku juga untuk hops dan water. Oke? Dengan demikian, kalau inputnya 1000 kg per jam dan komposisi di aliran 1 seperti ini, hal yang sama berlaku di aliran 2, di aliran 3, dan di aliran 4. Kemudian berlaku hubungan pendukung bahwa aliran 2 sama dengan 2 kali aliran 3. Dan aliran 3 sepertiga dari aliran 4. Kalau ini kita masukkan ke persamaan neraca massa total, bahwa input sama dengan output. F1 sama dengan F2 tambah F3 tambah F4. Jika F1 sama dengan 1000, F2 sama dengan 2 F3, F3 tetap sebagai dirinya sendiri, F4 kita kali silang, kedua ruas dikali 3, maka F4 sama dengan 3F3. Kita substitusi ke dalam persamaan neraca massa total. Diperoleh F3, laju alir di aliran 3, sama dengan 166,67 kg per jam. Dengan informasi ini, maka dapat ditentukan nilai dari F4 dan F2 menggunakan persamaan berikut. Diperoleh F2 sama dengan 2 kalinya, yaitu 333,33 kg per jam, dan F4 adalah 1000 dikurang dari F3 dan F2, yaitu 500 kg per jam. Dengan demikian, solve, kita dapat menentukan bahwa secara analisa derajat kebebasan, informasi mencukupi, tidak over specified, artinya tidak berlebih informasinya, hanya ada satu solusi, dan kita peroleh F2 sama dengan 333,33 kg per jam, F3 166,67 kg per jam, dan F4 500 kg per jam. Dengan demikian berikut solusinya.